Fiorentina Freddetti, NIM 11.1191200098 dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan tahun 2019. Kali ini aku bakal jelasin beberapa kegiatan yang udah aku lakuin selama menjalani proses kegiatan kuliah kerja nyata di Kelurahan Pedurungan Tengah. Yuk simak! Kelurahan Pedurungan Tengah merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data, luas wilayah Kelurahan Pedurungan Tengah yaitu 189 hektar dengan jumlah 16 RW dan 105 RT. Terkait dengan jumlah penduduk per bulan Februari pada tahun 2022 tercatat sebanyak 17.766 jiwa dengan sebagian besar bermata pencarian sebagai pekerja dan wira swasta. Secara geografis, wilayah Pedurungan Tengah memiliki batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tulogomulyo, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pedurungan Lor, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pedurungan Kidul, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Palebon. Potensi atau keunggulan dari Kelurahan Pedurungan Tengah yaitu memiliki kampung UMKM dan kampung tematik. Kampung UMKM yang dimaksud adalah kampung sepatu dan tas yang berlokasi di Jalan Depok Pedurungan Tengah, sedangkan kampung tematik yaitu berlokasi di RT 6 RW 9 dengan sebagian besar sebagai pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan. Terkait dengan pelaksanaan program KKN, lokasi yang dipilih yaitu berada di lingkungan RW 8 dan RW 9 Kelurahan Pedurungan Tengah. Berdasarkan arahan dari pihak kelurahan, kedua wilayah tersebut cukup relevan untuk dijadikan sebagai tempat KKN dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan. Sehingga dengan hadirnya program KKN ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada. Upacara penerimaan mahasiswa KKN Tim 2 Undip tahun 2021-2022 dilaksanakan pada hari Rabu 6 Juli tahun 2022 di Kelurahan Pedurungan Tengah, yang dalam hal ini dihadiri oleh 20 mahasiswa dan disambut oleh Bapak Lurah Pedurungan Tengah Slamet Supriyadi. Survei potensi dan permasalahan di lingkungan RW 9 Kelurahan Pedurungan Tengah. Berdasarkan hasil survei, terdapat beberapa permasalahan, antara lain terdapat pelaku UMKM yang masih belum memiliki nomor induk berusaha. Yang kedua yaitu masih belum tersusunnya struktur kepengurusan Karang Taruna. Yang ketiga yaitu permasalahan mengenai hak waris dan hak turun waris. Dan yang keempat yaitu pendirian pos PAUD yang belum berizin. Sedangkan untuk potensi di lingkungan RW 9 sendiri yaitu memiliki lebih dari 20 pelaku UMKM dengan berbagai jenis bidang usaha. Pelaksanaan survei PAUD di RW 9. Berdasarkan hasil survei, pelaksanaan PAUD tersebut dilaksanakan setiap 1 minggu sekali pada hari Minggu pukul 8 sampai dengan pukul 10 pagi. Mengenai tenaga pengajar, hal dalam hal ini bersifat sukarela dan dikelola oleh pihak RW. Untuk jumlah murid PAUD sendiri terdapat lebih dari 50 anak. Tujuan dari survei kali ini adalah sebagai salah satu survei untuk program monodisiplin. Sebelum melaksanakan program kerja pendaftaran nomor induk berusaha, dilakukan penyusunan materi dengan output modul untuk memudahkan dalam penyampaian edukasi. Pelaksanaan program kerja pendaftaran nomor induk berusaha dalam hal ini dilakukan secara door to door pada 22 Juli dan 23 Juli tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan rangkaian kegiatan melakukan edukasi mengenai pentingnya kepemilikan NIB sebagai salah satu syarat legalitas untuk mendirikan usaha. Selanjutnya yaitu melakukan pendampingan pendaftaran nomor induk berusaha melalui website OSS. Dalam pendaftaran ini terdapat beberapa berkas yang harus dipersiapkan, antara lain KTP, NPWP, BPJS, modal usaha, dan omset per tahun. Dalam proses pendampingan ini berhasil melakukan pendaftaran untuk 4 pelaku UMKM di bidang kuliner dan 1 pelaku UMKM di bidang perdagangan eceran gas LPG. Sebelum melaksanakan program pelatihan pembuatan perjanjian pranikah, dilakukan penyusunan materi dengan output modul yang digunakan sebagai sarana edukasi mengenai pentingnya perjanjian pranikah.
Selain itu juga membuat suatu draft mengenai perjanjian pranikah yang dalam hal ini digunakan sebagai latihan dalam pembuatan perjanjian pranikah. Pelaksanaan pelatihan perjanjian pranikah dilaksanakan pada hari Jumat 5 Juli tahun 2022. Dalam pelatihan ini dihadiri oleh lebih dari 20 remaja yang tergabung dalam Karang Taruna. Alasan pemilihan program kerja ini dikarenakan perjanjian pranikah masih menjadi hal tabu di kalangan masyarakat. Karena mereka menganggap bahwa apabila membuat suatu perjanjian pranikah maka dianggap tidak mempercayai calon pasangannya. Dalam pelaksanaan program ini terdapat rangkaian kegiatan yaitu melakukan edukasi terlebih dahulu mengenai pentingnya perjanjian pranikah, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan pembuatan perjanjian pranikah. Dalam pelatihan ini dibagi menjadi 7 kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 3 orang. Setiap kelompok mengambil tema perjanjian pranikah yang berbeda-beda, mulai dari harta kekayaan, harta warisan, hutang piutang, poligami, KDRT. Salah satu program multidisiplin dari Kelurahan Pedurungan Tengah adalah Gerakan 3P, yaitu penataan, penanaman, dan penamaan di kelompok Tani Mulyo. Tani Mulyo merupakan salah satu fasilitas umum berupa lahan yang ditanami berbagai jenis tanaman, mulai dari sayuran hingga buah-buahan. Terkait dengan pengelolaannya dilakukan oleh warga sekitar RW 8 Kelurahan Pedurungan Tengah. Dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak warga, maka tidak serta-merta selalu dikelola secara teratur, karena setiap warga memiliki kesibukan masing-masing. Dengan tidak dikelolanya secara teratur, tentunya akan berdampak kepada kurang terawatnya lingkungan di wilayah Tani Mulyo. Maka dari itu, dengan adanya program 3P dinilai lebih bermanfaat, yang mana manfaatnya yaitu menjadikan taman lebih tertata dan lebih rapi. Penamaan dapat membantu suatu penghijauan lingkungan, menambah pengetahuan mengenai jenis tanaman yang berada di Tani Mulyo. Program ini melibatkan anggota kelompok Tani Mulyo sebagai subkegiatan pengecatan di lingkungan Tani Mulyo, membersihkan sampah, melakukan penataan dan penamaan tanaman di media tanah maupun di aquaponik.